Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita pada Sabtu malam ini, sebelum kita berbaring tidur, besok hari Minggu, tanggal 9 Oktober, saat ini tanggal 8, Bapak Ibu ya. Besok sudah hari Minggu, semua mari kita datang kepada Yesus. Kita lapar hauskan firman Tuhan, supaya hari-hari hidup kita dibentuk sama Tuhan. Karena nanti kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12-17 tentang jemaat yang di Pergamus. Ada celaan, ada beberapa hal kelemahan-kelemahan ya di jemaat Pergamus. Kalau Smyrna kemarin bagus saudara ya. Beda dengan Efesus. Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Tapi kalau di Smyrna dia miskin, tapi di depan Tuhan kaya rohani. Tapi kalau di Pergamus ditegur sama Tuhan, bertobat. Nanti kalau bertobat dikasih batu putih sama Tuhan. Ada nama baru. Nanti saya mau bahas saudara ya. Sebabnya memang ini sama juga dengan jemaat-jemaat kita. Disebut 7, Tuhan maunya supaya sempurna di depan Tuhan. Banyak gereja-gereja seperti jemaat Efesus yang meninggalkan kasih mula-mula. Ada jemaat juga yang seperti Smyrna, yang miskin. Seperti di daerah-daerah banyak mereka menghadapi tantangan penderitaan. Tapi Tuhan menghargai kaya dari aspek rohani. Demikian kita lihat di Pergamus. Banyak jemaat-jemaat yang kelihatannya bagus, tapi banyak dosa di dalamnya. Nanti saya mau bahas ya. Mari kita bertobat, datang kepada Yesus. Untuk itu saya mau bacakan pujian. Saya mau nyanyikan pujian, putih dan bersih Tuhan. Basuhlah semua dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, segera bertobat. Perbaiki diri kita. Jangan main-main dengan dosa. Kalau hidup di dalam dosa, jangan terus hidup di dalam belum berdosa. Cepat kalau kita sadar, bertobat, hidup di jalan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan catatan asal kita bertobat. Kalau kita sudah tahu mandi lumpur dosa, jangan main di lumpur dosa terus-terusan. Mati sudah tenggelam dalam dosa. Tapi kalau kita sadar, oh ini main dengan dosa, cepat minta ampun sama Tuhan, bertobat, perbaiki. Jangan seperti lihat di Pergamus ini. Nanti kita mau bahas. Supaya hari-hari kita melangkah, tidak melangkah sendiri, tapi melangkahlah bersama Tuhan. Jangan melangkah sendiri, terus melangkah bersama setan, hidup di dalam dosa. Tapi melangkah bersama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita diperbarui, dikuduskan, disucikan, putih seperti salju. Tuhan memberkati kita semua. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Basuhlah Tuhan dosaku, haleluya, dalam darah-Mu yang suci. Tuhan Yesus, penuhi selalu hatiku, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagimu. Basuhlah semua dosaku. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Karena dosa kita, diberi nyawanya ganti kita semua.
hingga hidup kita dapat selamat. Amin, haleluya. Masukkanlah Tuhan hatiku, agar hamba-Mu menjadi milik-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus, hingga hidupku putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa. Amin, haleluya. Sucikanlah hatiku ini Yesus, jadikan hamba rumah-Mu. Haleluya. Hingga berkenan pada Engkau Tuhan Yesus, dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, sucikan hidupku Bapa, bagaikan salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia sempurna. Amin, haleluya. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus, bagaikan putih seperti salju. Haleluya. Basuhlah semua dosaku ya Bapakku Yesus, perbaruilah hidupku. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Basuhlah semua dosaku Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kusiapkan hatiku untuk baca firman-Mu dalam kitab Wahyu ini. Hatiku lapar, kami butuh firman Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, supaya kami betul-betul hidup bertobat,
Seperti jemaat Pergamus harus bertobat. Kalau bertobat kami perbaiki hidup kami. Engkau berjanji kau berikan batu putih. Batu adalah Kristus. Dan putih bicara kesucian Tuhan. Putih seperti salju. Dan hidup kami benar. Dan supaya nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Berfirman ya Bapa, kami sebentar baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu yang sudah berdoa halu. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam ini tanggal 8 Oktober tahun 2022. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita cinta Yesus. Supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Maka ada 7 jemaat. Supaya jangan sampai jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Dan seperti jemaat Smyrna, memang akibat aniaya, penderitaan segala macam Smyrna, akhirnya dia jatuh miskin. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan dia kaya. Mari kita membangun kehidupan rohani kita kaya rohani di hadapan Tuhan. Jangan seperti jemaat yang Pergamus. Mari kita baca. Jemaat Pergamus seperti apa? Kita mau baca Wahyu pasal 2. Puji Tuhan. Mari biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Kita kembali kepada Tuhan biarpun dosa kita seperti merah kirmisi sekalipun. Tapi Tuhan sanggup putihkan putih seperti salju. Apabila kita bertobat, memang mau kita mau hidup di jalan Tuhan. Mau disucikan oleh darah Yesus dan oleh firman dan Roh Kudus. Mari saya mau baca kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 untuk jemaat Pergamus. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu dan ada beberapa orang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang oleh yang menerimanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara kita baca dengar. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 tentang jemaat Pergamus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan nilai firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Sudah saya katakan, pedang tajam bermata dua dalam Ibrani 4 ayat 12 itu firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini, lihat orang Kristen Pergamus, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang benar kata Tuhan, ya, dia ada yang Antipas itu, ya, dia menjadi saksi Tuhan setia sampai dibunuh. Tapi secara menyeluruh jemaat Pergamus hidup di dalam dosa. Ya, kalau kita perhatikan di sini, jemaat Pergamus telah sungguh menderita sebelum mereka menerima surat dari Tuhan. Melalui masa itu mereka tetap setia, walaupun salah satu anggota mereka Antipas dibunuh, saudara. Rupanya di depan mereka, Tuhan memahami kesusahan mereka, yang menghargai keteguhan mereka. Namun di dalam zaman yang sama, ada ajaran palsu yang merusak. Dan dosa seksual yang harus diurus. Supaya Tuhan sendiri tidak perlu campur tangan sebenarnya, saudara. Kalau kita lihat sini, mereka sampai jatuh di dalam dosa. Sampai berzina kan mereka. Coba ini, seperti di ayat 14. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antara beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala. Mereka dan berzina. Mereka tidak takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Mempermainkan Tuhan, orang Kristen tapi tidak bertobat. Sampai disebut Tuhan mengakui Pergamus sebagai tahta iblis.
Karena memang kalau kita lihat ini di Pergamus, saudara ya, ada Metsbasius yang mirip tahta itu, ya, penyembah berhala. Demikian kehidupan kita seringkali punya hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Jangan sampai disebut tahta iblis. Dalam nama Yesus mari kita kembali bertobat sama Tuhan. Sampai dikatakan mereka, dia berdoa kepada siapa tuh? Biliam, saudara. Coba ini. Kalau saya mau baca, tapi berapa anggota jemaat kota ini ada yang menyangkut ajaran Biliam, yang dikaitkan ajaran pengikut Nikolaus. Sejak awal kalau dianggap menjadi pengikut Nikolaus dari Antioquia, seorang dari 7 orang yang ditugasi membantu para rasul di Yerusalem. Kalau kita baca di Kisah Rasul 6 ayat 5, saudara. Kedua nama itu biasanya dianggap punya kesamaan arti. Nikolaus berarti dia yang memenangkan banyak orang. Tetapi Biliam berarti ia memakan orang banyak, saudara. Ya, coba ini. Jadi harus bertobat. Kekristenan seperti ini kalau tidak bertobat, dibinasakan sama Tuhan. Coba kalau di ayat 16, sebab itu bertobat, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memereka mereka dengan pedang yang mulutku ini. Pedang mulutku berarti firman Tuhan. Kalau melanggar firman Tuhan, mati, saudara. Saya mau baca ya. Di dalam Amsal Sleman, kalau orang itu melanggar firman Tuhan, coba baca. Saya mau berapa ayat nih, saudara. Itu karena ini berkaitan sama firman. Maka dari awal Tuhan sudah berkata, mulutku pedang bermata 2. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari ini firman Tuhan. Cuman Pergamus Kristen, ada sampai yang berani dia betul mati, saudara, yaitu Antipas tadi. Tapi sayangnya ada berapa mereka tidak bertobat, hidup dalam dosa zina kepada berhala, makanya disebut tahta iblis. Kalau tidak bertobat, kata Tuhan, ini berlaku, saudara. Orang mempermainkan firman Tuhan, mati, saudara. Saya membaca dalam Amsal Sleman 19:16. Perhatikan ini. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Dalam nama Yesus, mari. Jangan sampai seperti kita, anak Tuhan, jemaat Pergamus, pura-pura Kristen. Memang bagus kelihatannya, tapi di dalamnya borok-borok perjinahan. Disebut tahta iblis. Tuhan tidak mau, saudara. Maka Tuhan mau kita kembali bertobat. Sehingga kalau bertobat sama Tuhan, maka Tuhan katakan, Tuhan akan berikan batu putih. Batu bicara Kristus. Putih-putih seperti salju. Dosa kita disucikan. Dan bertobat mengandalkan Tuhan. Dan kalau mengandalkan Tuhan, ada tertulis nama baru, nama kita. Yaitu seperti ditulis di dalam Wahyu pasal 22, saudara. Di dahi kita ada nama Yesus. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan firman Tuhan. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Batu putih, batu Kristus. Putih di kita bertobat, putih seperti salju. Hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Landaskan kekudusan firman Tuhan. Bertobat dalam nama Yesus. Mari kita puji Tuhan, kita belajar. Kita sudah belajar 3 jemaat ya. Pertama jemaat Efesus. Supaya jangan sampai kita seperti jemaat Efesus melayani Tuhan, tapi punya pamrih, hatinya tidak tulus, tidak bersih, tidak mengasihi Tuhan, kan meninggalkan kasih mula-mula. Tapi mari kita mau seperti jemaat Smyrna. Memang miskin, saudara, banyak tantangan, penderitaan, tapi di hadapan Tuhan kaya rohani. Oleh itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Jangan seperti jemaat Pergamus, bertobat karena hidupnya penuh dengan dosa zina, penuh dengan penyembahan berhala. Tidak, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau. Makanya ada 7 jemaat. Tuhan mau supaya dikuduskan kita, disucikan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga demikian kita akan mendapatkan batu putih. Nama kita, nama yang baru tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Basuhlah semua dosaku. Haleluya. Hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Basuhlah semua dosaku. Haleluya. Hingga putih bagai salju. Tuhan, sucikan hidupku Bapa. Basuhlah darah Yesus.
Dan aku mau hidup di dalam firman Tuhan. Proses hidupku menjadi serupa dengan Yesus, dan Engkau akan berikan kami batu putih, nama yang baru tertulis dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Dan bersih, amin Tuhan Yesus, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Bertobat selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Mari kita memperbaiki diri kita. Tuhan membuka tangannya. Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hidup kita dikuduskan, mendapatkan batu putih, nama baru tertulis dalam kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan. Rasa lapar hauskan firman Tuhan, kembali kepada Tuhan, supaya kita nanti kelak mendapatkan batu putih, nama kita tertulis dalam kehidupan surga buat selamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.